Rasa malu adalah bayangan gelap yang tumbuh tanpa suara, mengakar di sudut-sudut hati kita, di tempat yang bahkan tak berani kita akui keberadaannya. Ia bukan hanya bisikan kecil di telinga, ia adalah tembok besar yang memisahkan kita dari tubuh kita sendiri. Di dunia yang tampaknya merayakan kebebasan, kita masih tersesat dalam labirin rasa takut dan cemas. Seolah-olah ada bagian dalam diri kita yang tak pernah bisa diterima, keinginan-keinginan samar yang muncul di malam-malam sunyi, sentuhan-sentuhan yang tak berani diminta, fantasi yang tak berani diungkapkan. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan pesan-pesan tersembunyi bahwa seks adalah sesuatu yang kotor, memalukan, atau bahkan berbahaya. Bahwa tubuh ini, dengan segala hasrat dan kerentanannya, adalah dosa yang harus ditebus. Padahal, seks bukan sekadar kebutuhan biologis, ia adalah bahasa hati yang tak terlihat, sebuah undangan untuk mengenal diri dan orang lain lebih dalam. Namun, kita seringkali lumpuh sebelum kata-kata terucap. Takut akan penolakan. Takut bahwa jika kita membuka diri sepenuhnya, kita akan ditinggalkan dalam kerapuhan kita. Rasa malu seksual menyusup seperti air dingin dalam pori-pori tubuh, membekukan kemampuan kita untuk merasakan. Dalam keheningan itu, kita belajar untuk menekan keinginan, menyembunyikan tubuh di balik lapisan ketidakpastian, dan menelan hasrat kita seperti pil pahit. Ranjang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kebebasan, berubah menjadi ruang di mana kita diuji, di mana kita mempertanyakan apakah kita layak dicintai tanpa syarat. Namun, pemulihan dimulai dari kesadaran. Kita harus berani menatap rasa malu itu dengan lembut tanpa menghakimi. Menerima bahwa luka-luka ini ada, bahwa mereka telah menemani kita sepanjang waktu, adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kita tidak harus langsung menjadi sempurna atau percaya diri. Kita hanya perlu menerima bahwa perjalanan ini butuh waktu, dan itu tak apa. Berbicara adalah bentuk perlawanan. Mengucapkan perasaan-perasaan kita, meski dengan suara gemetar, adalah awal dari pemulihan. Berbagi cerita dengan seseorang yang aman, seseorang yang mendengar tanpa menghakimi, adalah cara kita merobek sedikit demi sedikit jubah rasa malu yang menyesakkan. Melalui tatapan penuh kasih orang lain, kita mungkin mulai belajar mencintai diri sendiri, perlahan tapi pasti. Tidak ada keintiman sejati tanpa keberanian. Keberanian untuk berkata, ini aku dengan semua kekurangan dan keinginanku. Bisakah kamu tetap mencintaiku seperti ini? Dan lebih dari itu, keberanian untuk berkata pada diri sendiri, aku layak dicintai. Tubuhku dengan segala bentuk dan cacatnya adalah baik. Hasratku adalah bagian dari kemanusiaanku, dan aku berhak merasakannya tanpa rasa takut. Kita bisa memulai dari sini, dari pengakuan bahwa seks bukanlah musuh. Ia adalah permainan lembut yang mengajak kita untuk tertawa, bersentuhan, dan merasa hidup. Ia bukan ujian yang harus kita menangkan, tapi tarian kecil antara dua jiwa yang mencari kebebasan. Mungkin jalan menuju penerimaan terasa panjang, penuh rintangan, tapi kita berhak menempuhnya, selangkah demi selangkah, dengan kasih dan kesabaran. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa tubuh ini, dengan segala luka dan ceritanya, adalah rumah. Bahwa seks, pada esensinya, adalah sebuah perayaan kecil atas keberadaan kita yang fana dan indah. Dan bahwa rasa malu seperti bayangan hanya akan hilang saat kita berani berdiri dalam cahaya. Pada akhirnya, kita perlu menerima bahwa seks bukan sekadar soal teknik atau performa, tapi soal keberanian menjadi rentan, melepaskan kendali dan menerima diri sendiri dalam keadaan yang paling rawan. Ketika kita berbaring telanjang, bukan hanya tubuh yang kita buka, tapi juga sejarah pribadi, ketakutan, dan kerinduan terdalam yang tersembunyi di balik senyuman sehari-hari. Tak ada jaminan dalam keintiman. Setiap sentuhan adalah risiko. Setiap desahan adalah kepercayaan bahwa kita tidak akan dihakimi, bahwa kita akan dipeluk bukan hanya karena keindahan kita, tapi juga karena kekurangan yang tak bisa kita sembunyikan. Ini adalah perjalanan menuju rasa aman yang tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan tanpa syarat. Seks adalah bentuk kejujuran yang paling purba. Tak ada topeng yang bisa bertahan di dalamnya. Ia mengharuskan kita meninggalkan ego di luar kamar dan berkata, inilah aku. Ini tubuhku yang tak sempurna. Ini luka dan rasa takutku. Bisakah kau mencintaiku meski aku seperti ini? Namun, disitulah letak kebebasan. Bukan dalam pencapaian hasrat yang selalu memuncak, tapi dalam penerimaan bahwa menjadi diri sendiri telanjang secara fisik dan emosional sudah cukup. Dalam pelukan yang tidak bertanya mengapa, dalam ciuman yang tidak menuntut balasan, dan dalam bisikan lembut di telinga, aku di sini, bersamamu, apa adanya.
Perjalanan keluar dari rasa malu bukanlah jalan lurus. Ada malam-malam di mana bayang-bayang rasa takut kembali menghantui. Ada saat-saat ketika kita merasa tak layak dicintai atau terlalu takut untuk disentuh. Tapi setiap langkah kecil menuju keberanian adalah kemenangan. Saat kita berani meminta apa yang kita inginkan, saat kita berhenti meminta maaf karena memiliki keinginan, atau ketika kita mulai percaya bahwa tubuh ini, dengan segala kekurangannya, layak untuk dirayakan. Kita perlu mengingat bahwa keintiman adalah proses belajar yang tak pernah berakhir. Tidak ada yang benar-benar ahli dalam cinta atau seks. Semua orang tersandung dalam gelap, mencari satu sama lain dengan tangan gemetar, berharap menemukan kehangatan dalam kerentanan. Dan itulah makna sejati dari keintiman, bukan kesempurnaan, tapi keberanian untuk terus mencari, terus mencoba, terus hadir, meski rasa malu sesekali menyapa. Pada titik tertentu, kita akan memahami bahwa rasa malu bukanlah musuh. Ia adalah bagian dari perjalanan, sebuah tanda bahwa kita masih peduli, bahwa kita masih hidup, masih belajar, masih berusaha memahami diri dan orang lain. Menerima rasa malu berarti memberi ruang pada diri untuk tumbuh, memberi izin pada diri untuk salah, dan memberi kesempatan pada cinta untuk menyembuhkan bagian-bagian yang paling terluka. Di bawah segala lapisan ketakutan dan rasa malu, ada ruang yang menunggu untuk ditemukan. Ruang di mana tubuh menjadi bahasa cinta, di mana keinginan menjadi doa, dan di mana setiap sentuhan menjadi janji bahwa kita tidak perlu menjalani dunia ini sendirian. Dalam keheningan malam yang paling sunyi, saat kulit bertemu kulit dan jiwa saling menyentuh, kita belajar bahwa cinta dan seks bukanlah tujuan akhir. Mereka adalah perjalanan pulang, kembali ke diri sendiri, kembali ke keutuhan, kembali pada keberanian untuk merasa dan dicintai sepenuhnya.